Institut Paradigma Indonesia akan sedikit menjelaskan tentang penerapan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK pada koperasi keuangan syariah. Nah, sebagai pendahuluan bahwa sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor yang diunggulkan pemerintah dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Nah, tapi keterbatasan UMKM dalam mengakses lembaga perbankan formal menjadikan BQ atau Baitul Qiraat sebagai LKS atau lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, BQ adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dalam melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro. Nah, sebagai penjelas bahwa BQ ini secara etimologis berarti rumah pinjaman dan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya itu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi definisi BQ menurut operasional induk atau pusat inkubasi bisnis usaha kecil dalam peraturan dasar adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Nah, demi terdorongnya prinsip yang baik atau prinsip syariah yang baik, maka pelaporan keuangan dalam BQ ini harus jelas dan terang. Maka dibuatlah PSAK. Nah, PSAK ini merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam perekonomian. Jadi suatu entitas membutuhkan manfaat dari informasi akuntansi dalam membuat perencanaan yang baik dan menentukan kegiatan perusahaan ke depannya. Nah, PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Nah, selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi ada beberapa PSAK yang telah dibuat oleh DSAKS IAI telah menerbitkan 10. Yang pertama itu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istisna, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 itu tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 108 itu tentang transaksi asuransi syariah, PSAK 109 itu tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, dan yang terakhir itu PSAK 110 itu tentang akuntansi suku. Nah, fungsinya dari PSAK ini ada 10 yang harus atau yang diharuskan untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lainnya, yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat itu laporan arus kas, yang kelima itu laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yang keenam itu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang ketujuh itu catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir itu laporan posisi keuangan pada awal periode kooperatif. Nah, jadi banyak sekali PSAK yang dibuat agar dalam penyajian laporan keuangan dalam BQ itu ada transparansi dan membuat para penggunanya itu lebih percaya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.